Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan juga negara. Oke, pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia. Kita tahu ya, Bank Indonesia adalah bank sentralnya negara Indonesia, bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi apa yang terkait dengan pembayaran, uangnya berapa, itu Bank Indonesia yang berkewajiban mengatur. Jadi di situ Bank Indonesia berwenang meliputi perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan uang. Loh, Bu, uang dimusnahkan? Iya dong, uang itu pasti ada yang dimusnahkan, Cah, karena ketika Bank Indonesia mencetak uang, memang harus ada uang yang dimusnahkan. Dalam mencetak uang, Bank Indonesia memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pecahan uangnya berapa, dan berapa uang yang akan dimusnahkan. Jadi harus seimbang. Maksudnya seimbang itu harus sesuai dengan aturan berapa uang yang dicetak dan berapa yang dimusnahkan. Harus sesuai dengan kebutuhan. Dan itu pasti berubah-ubah. Oke, kita bahas dulu. Inflasi. Apa sih inflasi itu, anak-anak? Inflasi adalah naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus atau turunnya nilai mata uang. Kalau dulu misalnya bensin harganya 1 liternya 5.000, terus setiap tahun naik, sekarang menjadi katakanlah 9.000 bensin, misalnya seperti itu. Lah berarti terjadi kenaikan. Ketika terjadi kenaikan bensin akan mengikuti kenaikan harga barang yang lainnya, misalnya beras. Kalau beras itu 1 kilonya dulu adalah misalnya katakanlah 5.000, sekarang menjadi 11.000 beras itu. Kenapa kok naik beras? Karena bensinnya naik. Karena untuk mendapatkan beras kan harus kolaan pakai bensin juga kan, sehingga dalih-dalih bensinnya naik, berasnya juga naik. Harga-harga yang lain pun juga ngikut naik. Itu namanya inflasi. Naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus. Atau turunnya nilai mata uang. Turunnya nilai mata uang. Maksudnya turunnya nilai mata uang, misalnya kalau dulu 5.000 itu dapat 1 liter, sekarang 5.000 dapat setengah liter. Berarti ajine duit 5.000 itu menurun, itu namanya turunnya nilai mata uang. Kalau turunnya harga itu namanya deflasi. Ingat, kalau inflasi itu naik, kalau deflasi itu berarti itu turun. Oke. Inflasi itu perlu anak-anak, jadi kenaikan harga itu terus. Maksudnya perlu suatu negara itu menaikkan harga. Jadi belum tentu kalau naik harga itu buruk, itu belum tentu. Karena ketika harga naik terus menerus setiap tahun dan terkendali, itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena ketika ada inflasi atau naiknya harga secara terus-menerus dan terkendali, itu akan menambah pertumbuhan ekonomi, terutama investasi. Misalnya orang dari luar negeri, dia akan menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Saya membeli saham di Freeport misalnya seperti itu. Kenapa? Karena setiap tahun emas itu harganya akan naik. Kalau sekarang sekian dolar, besok akan naik sekian dolar. Jadi naiknya harga itu membuat investor atau orang yang mau menanamkan uang di Indonesia itu semangat, begitu loh. Paham nggih? Berarti naiknya harga itu perlu, Bu, perlu sekali, tapi dengan terkendali. Seperti itu. Ini kurangnya inflasi akan menghambat ke pertumbuhan ekonomi. Ya jelas, kalau harganya tidak naik sama sekali, otomatis investor wegah menanamkan uang di Indonesia. Uang nggak ada badine, nggak ada untungnya menanamkan di Indonesia, misalnya seperti itu. Sehingga inflasi itu perlu. Kelebihan inflasi maka akan merugikan negara atau menambah kepanikan dan kesulitan masyarakat. Jadi inflasi itu harus terkendali. Misalnya kalau di Indonesia, misalnya inflasinya 3% misalnya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, harga-harga naik langsung 2 kali lipat dalam 1 hari, berarti itu terjadi inflasi lebih dari 3%. Itu akan membingungkan masyarakat. Misalnya, beras sekarang harganya 11.000. Nanti malam harganya 20.000. Otomatis masyarakat akan panik kan, seperti itu. Paham nggih? Jadi harus dikendalikan. Negara yang mengalami kelebihan inflasi atau hiperinflasi istilahnya misalnya adalah negara Zimbabwe. Zimbabwe ini gambarnya ya. Di negara Zimbabwe itu terjadi inflasi lebih dari
1000% kayaknya, saya lupa ya. Jadi insya Allah lebih dari 1000%. Jadi ketika kalian lihat di sini uang itu nggak ada harganya. Jadi kalau mau membeli satu mangkok nasi aja mereka membutuhkan uang satu gerobak. Berarti kan uang nggak ada harganya. Itu namanya hiperinflasi. Padahal suatu negara untuk mencetak uang itu membutuhkan biaya sehingga hiperinflasi akan merugikan suatu negara. Uang nggak enak harga nih seperti itu. Paham nggih? Terus negara yang mengalami kekurangan inflasi salah satunya adalah Jepang dulu ya. Dulu Jepang sempat kekurangan inflasinya atau deflasi jadinya bingung juga. Indonesia pernah mengalami hiperinflasi juga terutama tahun 1960, 1980, 90-an. Pemusnahan uang. Jadi uang itu harus dimusnahkan. Karena kalau kelebihan uang di masyarakat juga akan menimbulkan inflasi. Loh kok bisa Bu? Apa hubungannya uang dengan inflasi? Ketika seorang itu semuanya punya uang. Misalnya ini, semuanya punya uang. Ketika mereka semua punya uang, mereka membutuhkan barang, semuanya membutuhkan barang X misalnya. Mereka bisa membeli, tapi barangnya cuma satu. Karena mereka punya megang uang, otomatis mereka akan berlomba-lomba, royoan mendapatkan benda ini. Ketika royoan, otomatis benda ini akan dimahalkan. Siapa yang membeli mahal, itu yang akan mendapatkan. Sehingga secara tidak langsung akan menaikkan harga barang. Seperti itu. Jadi, karena faktornya mereka atau masyarakat itu memegang uang. Berarti logikanya uang yang ada di masyarakat itu harus ditarik atau dimusnahkan. Ketika Bank Indonesia memberikan uang baru, berarti harus ada uang yang ditarik dan dimusnahkan. Perlu diketahui sebenarnya uang yang beredar di masyarakat itu hanya sekian persennya. Hanya kurang dari 50%, mungkin sekitar 10%-nya. Yang lainnya itu hanya 0,00 yang ada di bank. Contoh soal begini, sampean mengatakan aku kaya, saya punya uang 100 juta. Apakah kalian akan memegang uang 100 juta kemana-mana? Tidak kan? Saya mengatakan saya kaya, saya punya uang 100 juta, saya hanya bawa 1 juta, yang 99 juta itu ada di bank. Ya enggak? Berarti hanya 0,00 saja yang sampean katakan kaya. Sama suatu negara juga seperti itu. Jadi uang itu hanya sekian persennya, yang selebihnya itu uang yang 0,0 itu tadi. Sehingga Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan. Pasti berapa sih uang yang dibutuhkan masyarakat? Misalnya kalau mau lebaran nih. Ketika mau lebaran itu biasanya masyarakat Indonesia itu punya tradisi angpau, sehingga diperlukan uang-uang baru. Sebelum lebaran biasanya Bank Indonesia sudah mencetak uang-uang baru. Uang-uang baru itu dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Berarti harus ada uang yang ditarik untuk dimusnahkan. Harus seimbang. Kalau mau hari raya biasanya kebutuhan uang cash itu lebih banyak karena sebelum hari raya biasanya kan orang Indonesia itu tradisinya makan-makan tuh. Mereka pasti akan belanja baju, belanja makanan, belanja jajan dan lain sebagainya sehingga membutuhkan uang yang banyak lah. Di situ Bank Indonesia akan menambah uang yang beredar di masyarakat. Salah satunya dengan mengedarkan uang baru itu tadi. Bu, cara nariknya gimana? Besok kita pelajari di kelas 11 ya. Nanti ada teorinya bagaimana Bank Indonesia menarik uang. Seperti itu. Pemusnahan dilakukan oleh BI dan percetakan uang dilakukan oleh Peruri atas instruksi BI. Kalau kemarin ada yang tanya, Bu, uang itu yang nyetak Bank Indonesia ya? Bukan, uang itu yang mencetak itu Peruri, ada perusahaan tersendiri ya. Cuma instruksinya dari Bank Indonesia. Oke. Pemusnahan uang memperhatikan ini. Bank Indonesia mencabut, menarik rupiah dari peredaran serta memusnahkan. Harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah uangnya sudah tidak berlaku, uangnya sudah tidak layak, misalnya ini tidak layak edar ini, waduh segitu banyak ini dimakan rayap gitu. Terus kurang diminati misalnya seperti itu, karena mungkin uangnya masih laku, cuma nggak diminati karena mungkin jelek atau bagaimana seperti itu ya, sehingga itu perlu dimusnahkan. Pengelolaan rupiah, dalam hal ini Bank Indonesia melakukan yang pertama adalah kerjasama dengan siapa?
kerjasama dengan instansi terkait terutama tentang pemberantasan uang palsu. Tuh. Selanjutnya mengawasi, Bank Indonesia mengawasi bank-bank atau pihak lain yang ditunjuk dalam pengelolaan uang, terutama misalnya bank-bank di bawahnya, seperti itu ya. Ini bekerja sama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seperti itu. Jadi sekarang itu OJK mengawasi bank-bank atau lembaga keuangan yang lainnya, seperti itu. Menentukan keaslian rupiah. Di sini Bank Indonesia berhak untuk memberikan kode-kode keaslian rupiah. Kemarin sudah kita bahas tentang pengaman rupiah. Mengeluarkan rupiah, di sini Bank Indonesia mengeluarkan rupiah itu biasanya dengan cara disosialisasikan, bisa melalui media massa atau yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, pengelolaan keuangan oleh negara. Suatu negara tidak lepas dari yang namanya pengelolaan uang. Keuangan suatu negara itu terdapat dalam APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Jadi antara duit yang didapat atau pendapatannya berapa, belanjanya berapa itu harus dikaji, seperti itu. Pendapatannya dari mana, Bu? Ini kelas 11 ya. Pendapatan kita itu dari pajak, retribusi dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika keuangan suatu daerah, maka ada pada APBD atau anggaran keuangan belanja daerah, seperti itu. Misalnya kabupaten, gubernur berarti daerah Jawa Timur, misalnya seperti itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Presiden menguasakan kepada siapa saja sih yang mengelola keuangan itu. Yang pertama pasti Menteri Keuangan. Kalau sekarang Menteri Keuangan siapa, anak-anak? Ya, Sri Mulyani ya, pengelola fiskal. Jadi dapat uangnya berapa, belanjanya berapa, membaginya bagaimana, itu Menteri Keuangan. Yang selanjutnya adalah Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Pengguna anggaran berarti yang menggunakan, misalnya Bupati, Gubernur, itu uangnya berapa, dibuat untuk apa, untuk jembatan atau yang lain dan sebagainya. Ya, dalam APBN atau APBD itu harus melibatkan DPR. Jadi harus dengan persetujuan DPR atau DPRD. Jadi seperti itu ya. Langkahnya, pemerintah mengusulkan APBN atau APBD. Jadi dirapatkan oleh pemerintah, menteri-menteri seperti itu. Setelah itu mereka mengkaji dan memutuskan tentang APBN APBD tersebut. Setelah itu dibawalah ke DPR. Jadi DPR yang menggodok disetujui apa tidak, seperti itu. Jika disetujui maka jadilah APBN atau APBD untuk dilaksanakan. Jika tidak disetujui maka memakai APBN atau APBD tahun yang lalu, seperti itu. Selanjutnya BPK. Jadi dalam keuangan itu pasti harus ada pemeriksaan karena ini uang, harus diperiksa, tidak boleh diselewengkan, tidak main-main, seperti itu ya. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dia itu memeriksa dalam pengelolaan keuangan, di mana pengelolaannya itu harus transparan, terukur, bertanggung jawab. Jika ada kebocoran harus segera diselesaikan. Jadi harus ada laporan setelah menyelesaikan. Misalnya program pembuatan gedung apa, seperti itu ya. Misalnya perbaikan jalan raya harus ada laporannya. Nanti laporannya akan diaudit oleh BPK. Jadi dalam pengelolaan di sini adalah pelaksanaan dulu, kan tadi uangnya sudah ada, sudah diketok sama DPR, berarti kan dilaksanakan, dicairkan, dilaksanakan. Dalam pelaksanaan APBN itu biasanya di sini pelaksanaan pengelolaan prosesnya. Setelah itu, setelah proses selesai, maka harus ada yang namanya laporan tertulis, seperti itu. Laporannya itu nanti sama BPK akan diaudit. Hasil kerjanya sama laporannya seperti apa, seperti itu ya, sesuai dengan APBN apa enggak, sesuai dengan APBD apa enggak, seperti itu. Jika sudah diaudit oleh BPK, maka hasil audit tersebut akan diberikan kepada DPRD, akan diberikan pada DPR atau DPRD serta Presiden. Jadi hasilnya itu tadi si A, si B proyek ini selesai apa tidak, menyeleweng apa tidak, itu nanti akan diberikan. Nah, ini nanti jika ada kerugian negara, misalnya korupsi, maka akan diproses secara hukum. Bu,
bukan KPK, bukan. Kalau BPK itu pemeriksa keuangannya dulu, nanti kalau sudah tidak ada masalah ya sudah, kalau ada masalah baru ke KPK. Oke. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi di Google Form.